وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لمن تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة رحمني الله وإياكم. Di pertemuan terakhir menjelang bulan Ramadan, ada baiknya kita sedikit menyelami beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman wa ihtisaban dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan ini sebab-sebab ampunan sangatlah banyak. Di antaranya adalah berpuasa, dan juga di antara yang lain selain berpuasa, ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qama Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang bangun salat di malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Bukhari Muslim, "Man qama lailatul qadri imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang bangun salat di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian hadis Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW bersabda, "Fitnatur rajul fi ahli wa mali wa jarihi takfiru shalah siyam shadaqah." Pelanggaran seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada tetangganya itu bisa dihapuskan dengan sholat, puasa dan sedekah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Di sini disebutkan dalam masalah puasa, masalah tarawih, masalah sholat pada malam Lailatul Qadar, yaitu imanan wa ihtisaban. Apa maksudnya iman di sana? Para ulama mengatakan at-tasdiq bi wujubi shaumi. Betul-betul yang pertama, iman itu artinya kita membenarkan tentang wajibnya puasa tersebut. Jika ada orang puasa tapi dia tidak meyakini bahwa puasa itu wajib, dia meyakini justru sebaliknya puasa tidak wajib, maka dia tidak termasuk hadis ini, tidak akan diampuni dosa-dosa. Kita wajib mengimani bahwasanya memang puasa ini adalah kewajiban yang langsung itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna iman. Kemudian juga kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan dengan tendensi yang lainnya, bukan karena riya, bukan karena kesehatan maupun yang lainnya. Betul-betul lillahi ta'ala. Itu makna dari iman. Yang kedua, ihtisaban, mengharap pahala. Betul-betul dia mengharap pahala dari amalan puasa yang akan dia lakukan tersebut, atau sholat malam yang dia lakukan tersebut. Karena ada orang beriman tapi tidak berharap pahala. Ada orang berharap pahala tapi tidak beriman. Ini yang banyak di masyarakat, berharap pahala tapi tidak mengimani ini tentang syariat puasa. Bahkan tauhidnya rusak. Bagaimana mau ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan bisa diampuni dosa-dosanya yang telah. Berkata Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, ihtisaban, mana dari ihtisaban ay azimatun wa huwa yasumahu ala ma'na raghbah fi sawabihi.
makna ihtisaban itu mengharap pahala itu dia puasa dengan rasa harap yang luar biasa untuk mendapatkan pahala. Ibadah nafsi, betul-betul dia sukacita melakukan puasa, rela dirinya. Bidzalika wa mustasqil lisyami, dan tidak merasa berat dengan panjangnya siangnya. Wala mustaqilun li ayyamihi, tidak merasa berat dan juga tidak merasa panjang dan ngeluh. Itu makna ihtisab, mengharap pahala. Jadi tidak betul-betul dia lakukan dengan sukacita pahala tersebut. Artinya kalau ada orang merasa dirinya terpaksa dan menganggap ini hanya sebagai beban, maka dia hanya gugur kewajibannya saja, tidak dapat gufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di sini ampunan itu akan didapatkan dengan 3 syarat. Yang pertama, hendaknya dia puasa dengan iman, benarkan bahwa itu adalah wajib. Kemudian juga percayai pahala-pahala, membenarkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi orang yang berpuasa. Kemudian juga ihtisaban, betul-betul mengharap pahala dengan sukacita, tidak merasa berat dirinya dengan berpuasa tersebut. Kemudian syarat yang ketiga adalah yajtanibul kabair, barulah ampunan dari Allah SWT diterima kalau dia menjauhi dosa besar. Sebagaimana dari Imam Muslim, salawatul khams wal jumat ila jumat wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna ijtanibul kabair. Antara salat yang 5 waktu Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa selama dihindari dosa besar. Jadi syarat yang ketiga dia menghindari dosa besar, baru dia diampuni dosa-dosa. Artinya ketika kita masuk bulan Ramadan ya ikhwah saya mahayakum, jangan sampai kita bawa dosa besar itu masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, baik itu dosa riba, baik itu dosa ghibah, baik itu dosa yang lain-lainnya, itu dianggap biasa oleh kita. Kalau mau diampuni jangan bawa dia kebiasaan-kebiasaan itu ke dalam bulan Ramadan, karena itu syarat gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini syarat yang 3, dia menghindari dosa besar. Namun di sana ada hadis dari Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW menceritakan tentang seorang perempuan pezina. Seorang perempuan pezina di hari yang sangat panas melihat ada anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Akhirnya apa? Pada saat dia melepas sepatunya, kemudian dia turun ke sumur yang sangat berbahaya itu, kemudian sepatunya sambil digigit dia. Fasaqahu iyyahu, setelah itu dia naik kemudian memberikan minum anjing tersebut. Faghfaralahu lahabi, hanya dengan sebab seperti itu Allah SWT mengampuni wanita, padahal dia berzina. Zina itu dosa besar apa enggak? Syaratnya tadi diampuni, harus menghindari dosa besar. Pertanyaan, kenapa Allah SWT mengampuni wanita ini? Padahal dia profesinya adalah PSK. Jawabannya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa yuqal fi kulli babin saqat kalban ghufara laha. Jangan tidak bisa kita katakan kata beliau bahwasanya semua wanita pelacur yang memberikan minum anjing itu akan diampuni. Dan hadil bab qad hasala laha min as-sidq wal ikhlas wa rahmah bi khalqillah. Karena wanita berzina ini di dalam hatinya, betul-betul hatinya ini jujur, ikhlas, dan penuh kasih sayang dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'adal ismal bagi, yang itu bisa melawan dan mengkanter dosa-dosa zinanya itu. Wa zada li ma'ujabul maghfirah, dan bisa menambah
dari sesuatu yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Walau firah tahsul bima yasul bil qalbi al iman alladhi ya'lamu Allah wahdahu wa miqdarahu wa sifatahu. Dan ampunan ini didapatkan, ini tergantung hati seseorang, imannya itu bagaimana, yang itu hanya Allah saja yang tahu. Karena bisa jadi si perempuan ini walaupun profesinya haram seperti itu, tapi Allah tahu hatinya bagaimana. Allah lebih mengetahui tentang kesudahan dari si perempuan itu daripada kasat mata manusia secara umum. Kenapa? Karena dia memiliki iman dan juga ikhlasan dan juga tauhid yang itu bisa membakar perbuatan dosa besar tersebut. Dan ini hanya Allah saja yang tahu. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim juga, tidak semua orang yang menyingkirkan kayu dari jalan kemudian diampuni. Apakah betul-betul dia ikhlas sama enggak? Kemudian bagaimana tauhidnya? Itu dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di sini bisa jadi seseorang yang dia melakukan dosa besar, tapi dengan tauhidnya, dengan imannya dan kejujurannya, Allah SWT mengampuni dosa-dosa. Nah, oleh karena itu, khawzan yang Allah yakum, barang siapa yang mengotori hidupnya dengan dosa dan maksiat, penglihatan, pendengar, lisannya, dan seluruh anggota badannya dengan perbuatan yang tidak baik pada bulan Ramadan, maka sungguh dia telah menyanyiakan kesempatan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi dia akan mendapatkan doa keburukan sebagaimana dari Imam Bukhari dan Muslim, riwayat dari Ibnu Khuzaimah, Muhammad dan yang lainnya. Dan silakan Syalbani rahimahullah ta'ala bahwasanya pernah Nabi SAW naik mimbar, kemudian beliau mengatakan amin amin amin. Kira ya Rasulullah, innaka sa'idul mimbar faqultu amin amin amin. Wahai Rasulullah, kenapa engkau naik mimbar kemudian mengatakan amin amin amin? Qala ila Jibril alaihissalam atani faqala man adraka syarra man qala yufar lahu. Tadi Jibril datang kemudian mengatakan kepada saya, siapa yang memasuki bulan Ramadan kemudian tidak diampuni pada khalan nar, tapi justru dia masuk neraka. Qabalallahu, maka sungguh Allah telah membuang orang itu. Qul amin, ucapkan Muhammad, kata Jibril amin. Betul, maka saya juga mengatakan amin. Sudah masuk bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan maghfirah, tetapi dia tidak diampuni. Gara-gara apa? Dia menyamakan antara bulan itu dengan bulan-bulan sebelum. Alhamdulillahnya. Baik. Itu hadis yang pertama tentang ampunan. Dan kapan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana awwalul laylatin min syahr Ramadan sufilat asyayatin wa maradatul jin." Ketika malam pertama bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan dirantai dan jin-jin yang pembangkang, komandan-komandannya. Di sini di awal malam bulan Ramadan, syaitan-syaitan dibilang dirantai. Demikian juga ini jin-jin yang pembangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diikat. Tetapi pertanyaan, kenapa masih bisa terjadi maksiat? Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, yang pertama, anna inna al-ghadab an as-sa'im al-thum alladhi khufida 'ala syurutihi wa ru'iyat adabuh. Syaitan-syaitan ini dia diikat ini bagi orang-orang yang berpuasa dan menjaga syarat-syarat dan adab-adab berpuasa. Amma balam yahafud alaihi fala yughal an fa'il syaitan. Adapun orang yang puasa asal-asalan, maka syaitan tidak akan diikat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, anna law sallamna annaha sufilat an kulli shaim lakin la lazim min tasfid jami' syayatin alla yaqasha. Anggaplah semua syaitan ini dibelenggu. Tapi ini tidaklah kemudian mengharuskan boleh tidak terjadi keburukan di muka bumi. Lianna li wuqu'i syar'i asbaban ukhra ghayr syayatin.
Karena manusia itu dia melakukan kejelekan, kejahatan bukan hanya bisikan syaitan, bukan hanya pengaruh syaitan. Bisa jadi nufus khabisa, memang jiwanya yang kotor, jiwanya yang buruk. Wal adat rakikah, demikian juga adat kebiasaan yang jelek juga. Apalagi sampai mengedepankan adat daripada agama, maka syahadatnya tidak perlu diragukan lagi bahwasanya itu syahadat tidak jelas. Ketika adat itu lebih tinggi daripada agama. Wasyayatin al-insiniyah, ada juga penyebab yang lain buat orang bermaksiat. Apa itu? Syaitan dari kalangan manusia, jiwanya mungkin yang jelek, adat istiadatnya mungkin yang buruk di tempatnya dia itu, dan syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Jinnya diikat, syaitan dari kalangan jin diikat, tapi syaitan manusianya bergentayangan. Kemudian yang ketiga, kenapa masih terjadi keburukan di muka bumi? Ayakun hadzal ikhbar ghalib syaitan wal marad minhu. Jadi yang diikat ini adalah mayoritas syaitan, di antaranya al-marad. Marad itu apa ya? Komandannya. Ya. Komandan-komandannya. Wa ma laysa min al-marad faqad la yusaffad. Adapun yang bukan itu, komandan di sini maksudnya yang betul-betul paling membangkang dan paling berbuat onar. Adapun yang tidak seperti itu maka tidak diikat. Ini pendapat yang ketiga. Sehingga dengan diikatnya syaitan, ya, dedekot-dekotnya syaitan di bulan Ramadan, maka seolah-olah ini kita ini diberikan isyarat. Isyarat apa? Sudah tidak ada udzur lagi bagi kalian. Syaitan sudah diamankan. Kemudian masih kalian malas-malasan. Karena yuqalu laqad kuffat syaitan anka fala taqtal bihim bitarqat. Seolah dikatakan kepada kita ini syaitan sudah dibelenggu. Maka kenapa kalian ini masih berat melakukan ketaatan dan masih bermaksiat? Kalau sudah seperti itu maka cocok Nabi SAW mengatakan amin tadi. Masuk bulan Ramadan belum diampuni, sudah syaitan dibelenggu, masih saja bermaksiat. Maka ini sudah tidak ada uzur lagi. Nasallallahu salamah wa alaihi. Kemudian kata Nabi SAW, wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka sama sekali. Kemudian dibuka pintu surga dan tidak ditutup sama sekali. Apa hikmah dari sini? Hikmah dari sini bahwasanya ada hubungan antara perbuatan hamba di muka bumi ini dengan terbuka dan tertutupnya dua pintu ini. Ketika bulan Ramadan manusia semangat untuk puasa, untuk baca Al-Quran, untuk bersedekah, untuk melakukan semua kebaikan, maka pintu surga menjadi terbuka, pintu neraka tertutup. Baik, kebalikan sekarang. Anggaplah di malam ini di Tanjung ada festival musik. Festival musik ini akan membuat pintu surga terbuka atau pintu neraka yang terbuka? Pintu neraka yang terbuka. Sehingga kita merasakan panas yang berbeda. Berapa hari yang lalu ketika MotoGP, kenapa panas sekali 2 hari? Kesyirikan demi kesyirikan dilegalkan. Bagaimana langsung spontan dibuka pintu-pintu neraka? Sebagaimana juga tiap hari juga pintu surga juga dibuka. Kapan? Ketika sudah adzan zuhur, itu pintu surga dibuka. Kenapa? Orang bersiap-siap untuk sholat. Ketika kebaikan itu sudah mewarnai bumi, maka pintu surga dibuka. Terasa hawanya enak sih. Sebelum zuhur itu apa yang dibuka? Pintu
neraka. Kenapa? Manusia lalai semua. Kata yang salah pilih, sibuk jualan. Jadi di sini korelasi kenapa maksiat di muka bumi ini bisa mengundang terbukanya pintu neraka, sehingga lain hal. Demikian juga ini ketaatan di muka bumi ini akan mengundang terbukanya pintu sholat. وينادي مناد كل ليلة يا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أقصر. Kemudian ada yang menyeru di setiap malam, wahai pencinta kebaikan, akbil, ayo segera sini. Wahai pencinta keburukan, kurangi keburukan. Siapa yang memanggil? Kata Imam Munawi, bisa jadi itulah malaikat yang berseru tiap malam. Ada juga pendapat yang kedua, itu adalah annahu yulqi dzaka fi qulubi man yuridullah iqbalahu 'ala khair. Itu ucapan itu dimasukkan ke dalam hati-hati orang-orang yang bersemangat untuk mengerjakan kebaikan. Dimasukkan ke dalam hati kita sehingga hati kita menjadi semangat. Itu pendapat yang kedua. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika 'inda kulli lailatin. Dan Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Dan beliau Jabir, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan olehnya di setiap waktu berbuka. Wadhalika fi kulli lailatin, dan itu setiap malam, karena waktu berbuka itu sudah dihitung malam. Oleh karena itu, ya Allah, ibu-ibu usahakan setengah jam sebelum berbuka itu sudah selesai masak-masak, persiapan. Bapak-bapak juga jangan konsentrasi pada koloknya, tapi konsentrasi pada doa. Karena doa orang yang puasa itu mustajab. Oleh karena itu Allah SWT akan membebaskan tiap hari, dan itu bukan satu dua, ya, bukan satu dua, semaunya Allah SWT. Ya, kalau kita tiap hari jaga ini doa ini, jangan sampai 30 hari itu lewat satu saja untuk berdoa, tentu ada yang dikabulkan oleh Allah SWT. Kita mohon, ya Allah, jauhkan kami dari api neraka, bebaskan kami dari api neraka. Setiap hari kita berdoa selama 30 hari, tidak mungkin tidak diterima oleh Allah SWT, kecuali mungkin kalau bukannya itu dari yang haram, baru tidak diterima. Jadi dalam riwayat yang lain, Allah membebaskan ini apa? 'Inda kulli fitrin, setiap berbuka. Di sana doa mustajab. Jadi jangan kita perhatian sama makanan saja, ya. Allah serbu lupa berdoa. Nah, cukup air putih. Setelah itu angkat tangan. Masalah makan itu nanti belakang. Yang kita harapkannya Allah mengabulkan itu, ya. Dan ini tentunya kalau kita sudah dibebaskan, itu termasuk kemenangan yang besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka itu adalah suatu keberuntungan. Itu adalah suatu kesuksesan. Lalu apa bedanya ampunan dengan pembebasan? Siapa yang puasa Ramadan yang iman mengharap pahala, maka dia akan diampuni. Kemudian di hadis ini Allah akan membebaskan orang-orang dari neraka. Apa bedanya ampunan dengan pembebasan? Pembebasan itu lebih tinggi dari ampunan. Kalau ampunan bisa jadi bulan Ramadan antum diampuni, setelah itu antum melakukan perbuatan dosa, dosa itu buat antum masuk neraka. Tetapi kalau pengampunan, utaqa, pengampunan itu walaupun antum berbuat apa saja, setelah itu Allah tahu antum akan bertobat dan akhir ujung hidup antum pasti baik dan tidak akan mungkin masuk
neraka. Mana yang lebih tinggi dong? Pembebasan atau ampunan? Tapi hadis yang mengatakan 10 malam pertama itu apa? Rahmat. 10 malam kedua ampunan, 10 malam yang ketiga pembebasan. Itu hadisnya lemah. Hadisnya. Baik. Nah, oleh karena itu salah seorang yang ikut perang Badar, Hatib bin Abi Balta'ah, pernah membocorkan rahasia Nabi SAW akan menaklukkan Mekah. Sampai Umar membunuh biar saya yang penggal wanita. Siapa? Hatib. Apa kata Nabi SAW? Lalu Allah yakun qad qala ala ahli Badr. Ya, bisa jadi Allah SWT sudah ini meneliti, mengecek ini orang-orang yang ikut perang Badar. Faqala kemudian Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sudah berbuat sesukamu di dunia ini karena saya sudah ampun. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, tidakkah kalian melihat Qudamah bin Mas'ud, sahabat yang ikut pada perang Badar. Tetapi di zaman Umar dia pernah melakukan pelanggaran. Apa? Dia selalu menafsirkan firman Allah SWT, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imun." Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh dalam makanan apa yang dia konsumsi, itu tidak ada dosa. Sehingga dari ayat Al-Maidah ayat 93 ini, Qudamah bin Mas'ud menghalalkan khamar. Padahal dia pengikut perang Badar. Dia menghalalkan khamar gara-gara ayat ini. Karena tidak tahu ayat yang lain atau hadis yang lain. Tidak apa-apa bagi orang beriman dan beramal soleh dalam apa saja yang dia makan, bebas dia makan apa-apa. Itu konteks dari ayatnya. Sehingga dia mengatakan khamar itu juga halal. Akhirnya Umar dan ahlu syura waktu itu para sahabat yang lain ini segera menyuruh Qudamah ini untuk bertobat. Dan dia pun mengakui ternyata bahwasanya dia yang salah. Setelah diketahui tentang hadis Nabi tentang haramnya khamar, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ada khauf dari Allah. Semua orang yang ikut perang Badar itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan bebas dari neraka. Dan Allah pun dengan ilmunya Allah sudah tahu ujung kehidupan mereka ini pasti baik. Walaupun di tengah-tengahnya ini adalah mungkin mereka melakukan kesalahan. Dan orang yang pertama kali dijuluki Atiq, orang yang dibebaskan dari neraka siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki Al-Atiq. Makanya beliau namanya Abu Atiq, orang yang dibebaskan dari api. Nah, tapi apakah itu membuat Abu Bakar besar kepala kemudian setelah itu menemukan kabar berzina gitu? Justru beliau tambah taat. Begitulah Allah Maha mengetahui ujung dari akhir hidup dari seorang itu dari awal sampai akhir detail, sehingga ketika Allah membebaskan dia, Allah sudah tahu semua. Ya, tidak bisa kita ini menurut kasat mata kita tidak tahu, karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang dibebaskannya tiap malam tuh itu sangat banyak. Ada riwayat yang lain itu sebanyak ini dan sebanyak itu, ya, jutaan, ribuan. Itu tidak ada yang soalnya, tapi yang jelas sangat banyak. Allah akan membebaskan orang-orang itu setiap malam. Dan ketika berbuka puasa, ini tolong diingat ya, ketika berbuka puasa. Lapar kita semua lapar, tapi jangan lupa berdoa. Dari hari pertama sampai 30 itu jangan sampai dan angkat tangan gara-gara kolok itu, gara-gara sate ikan. Jangan. Ya, ini kesempatan. Mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita ke dalam orang yang dibebaskan oleh Allah SWT dari benar. Hadis yang ketiga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Amal ibni Adam yudha'af hasan 10 amsalihha ila 700 dhifin."
Rasulullah SAW bersabda, semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan satu kebaikan. Ini 10 semisalnya sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Azza wa Jalla illa sawfa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan Allah berfirman berkata, kecuali puasa itu adalah untuk saya dan saya akan membalasnya. Ya daw syahwatu wa ta'amu min ajri. Karena dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya gara-gara saya. Kenapa Allah mengatakan puasa itu adalah untuk saya? Yang pertama, kata para ulama, orang berpuasa itu sulit akan riya. Sulit akan riya. Memang sedang bareng-bareng puasa. Tidak ada yang tahu dia puasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang membalas pahala puasa. Allah sendirilah yang akan membalas pahala puasa. Tidak seperti hitungan yang baku yang ada di tangannya para malaikat. Yang ketiga, karena puasa itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berpuasa karena tidak ada bandingannya puasa. Sementara Imam Syafi'i mengatakan ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah salat. Salat kata beliau. Yang keempat, ketika Allah mengatakan li, puasa itu untuk saya, menunjukkan keagungan dari ibadahku puasa. Sama dengan Baitullah. Apa arti Baitullah? Rumah Allah. Di mana itu? Ka'bah, menunjukkan mulianya Ka'bah. Kemudian yang kelima, puasa itulah untuk saya dan saya akan membalasnya. Karena seseorang ketika dia bisa untuk tidak makan, tidak minum dan menumpahkan syahwatnya, maka itu adalah sifat Rabbi Jalla Jalla. Itulah sifat dari Allah. Karena Allah tidak makan, tidak minum, tidak menumpahkan syahwat. Ketika manusia mirip dengan Rabb-nya, maka ganjarannya hanya Allah yang tahu betapa besarnya ganjaran. Kemudian alasan yang keenam, semua ibadah yang dilakukan seorang hamba akan bisa diambil oleh orang lain nanti pada hari kiamat kecuali puasa. Kecuali puasa. Sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah, "Kullu amal kafara illa shaum." Semua amalan bisa menjadi tebusan kita nanti pada hari kiamat kecuali puasa. Tidak bisa diambil oleh orang lain. Ini beberapa alasan kenapa Allah SWT mengatakan puasa itu adalah untuk saya dan saya akan membalasnya. Kemudian juga alasan yang lain, karena puasa ini termasuk bentuk kesabaran. Sementara Allah berfirman surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang sabar saja yang dikasih pahalanya tanpa hitungan. Sementara dalam puasa ini terkumpul 3 kesabaran. Sabar kita melakukan ketaatan berupa puasa, sabar menghindari maksiat berupa pembatal puasa, kemudian sabar atas takdir Allah yang menyakitkan berupa lapar dan haus, terkumpul dalam puasa, sehingga puasa ini layak menjadi amalan yang pahalanya tidak ada hitungannya, semau-maunya Allah SWT. Lisa'im farhatan 'inda fitri wa farhatan 'inda liqa'i rabbih. Kemudian Nabi SAW bersabda, orang puasa akan memiliki 2 kegembiraan. Gembira ketika dia berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Allah SWT. Kenapa dia gembira ketika berbuka? Karena dia sudah berhasil menahan haus dan lapar. Setelah itu akan minum dan makan, gembira. Yang kedua, kenapa dia gembira bertemu dengan Allah SWT? Karena dia akan membawa pahala puasanya dulu di dunia. Oleh karena itu orang yang dia punya uzur di siang hari, akhirnya dia batalkan puasa, baik haid, nifas, atau sakit atau yang lain. Ketika waktu berbuka, gembira apa enggak? Gembira apa enggak? Tidak gembira. Karena sudah batal dulu. Tidak gembira. Sebagaimana juga ketika seorang hari itu dia berpuasa, dia banyak marah, dia bertengkar dengan istrinya, kemudian dia tengkar dengan orang lain, ternyata hari itu banyak ghibah.
kalau dia masih benar imannya, ketika berbuka tidak bahagia. Dia merasa kotor hari itu puasa, tidak bahagia. Walaupun semua menu ada di depan. Jadi kebahagiaan itu ketika betul-betul orang puasa, dia puasa yang sempurna, barulah dia bahagia sekali ketika buka puasa tersebut. Sebagaimana juga kita di dunia ini sebenarnya sedang berpuasa. Kapan kita berbuka? Kapan kita berbuka? Di akhirat. Bukan hanya Ramadan, tiap hari kita berpuasa di dunia. Puasa dari yang haram, puasa dari syirik, bid'ah, maksiat. Dan insyaallah kita akan berbuka nanti di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah permisalan. Tidak hanya bulan Ramadan. Kemudian la khulu fihi apa salat ba'da Allah dari hadis. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wangi misik. Daripada wangi misik. Berkata Ibnu Hibban rahimahullah taala, syiar bau bil iqamah tahjil bi wuduhi di dunia, farqan bainahum wa bain sa'ir al-ummah. Syiarnya orang beriman di hari kiamat adalah tahjil. Ada sinar di wajahnya. Karena sebab wudhunya di dunia, dan itu yang membedakan dia dengan umat-umat yang lain. Wa syiaru bil qiyam bi shawmihim tibi khulubihim atyabu 'inda al-darihil mis. Dan syiar mereka di hari kiamat dengan puasa mereka apa? Baunya mulut mereka, harumnya mulut mereka yang lebih harum dengan misik. Liyarahu baina dzalikal jam' bidzakal amal sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui apa kesungguhan mereka dalam berpuasa di dunia. Kemudian beliau mengatakan di Ibnu Hibban, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah pada bulan Ramadan dan juga pada hari kiamat. Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan bahwa semua jejak amal saleh yang dilakukan manusia itu akan sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal fisabilillah, darahnya yang muncul yang bau amis, besok akan menjadi bau kasturi. Orang yang acak-acakan fisabilillah di jalan Allah, justru dialah orang yang paling indah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang puasa, bau mulutnya akan menjadi sesuatu yang sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengaruh ketaatan kepada jasad manusia. Sebaliknya, pengaruh kemaksiatan juga akan berefek kepada jasad manusia. Gelap wajah, gelap hati, malas, dipandang juga tidak enak. Itu gara-gara bermaksiat tadi malam. Tidak usah ditanya. Dan itu sesuatu yang mahsus, kata beliau, bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Kapan kita itu merasa diri kita juga fresh? Itu ketika setelah melakukan kata. Tapi kalau setelah itu marah, bagaimana rasanya? Menumpahkan kemarahan, kemudian berkelahi, bertengkar, atau melakukan perbuatan maksiat, atau menonton sesuatu yang tidak baik, gimana rasa hati Anda? Kesal, gelap, dan itu kelihatan di wajah Anda, tidak enak dipandang. Bahkan bertemu dengan saudara-saudara yang sama-sama beriman juga malu. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat ada wajah yang putih bersinar, ada wajah yang hitam. Mudah-mudahan kita termasuk yang putih bersinar. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang keempat. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, ya Rabbi inni mana'atu ta'ama syahwat bin nahar fasyafi'ni fi. Puasa berkata, ya Allah, saya sudah menghalangi dia dari makan syahwat di siang hari, maka berikan saya izin untuk berikan dia syafaat supaya dia masuk surga.
Yaqul Al-Quran Rabbi mana'tuhu an-nawm bil-lail fasyafini fi. Al-Quran berkata, ya Allah, saya mencegah dia dari tidur terus di malam hari, maka izinkan saya yang memberikan syafaat. Akhirnya dua-duanya memberikan syafaat, berdoa kepada Allah supaya orang yang melakukannya ini, sahibnya ini adalah masuk surga. Menunjukkan bahwasanya semua amal soleh nanti akan dijasadkan oleh Allah SWT. Semua amal soleh akan dijasadkan. Sholat akan dijasadkan bentuknya. Neraka juga ada jasadnya. Jahim, 2 mata, 2 tengkuk, punya suara yang menakutkan. Dan di sini menunjukkan bahwasanya ada kaitan yang erat antara Al-Quran dengan puasa. Apa kaitannya kira-kira? Siapa yang antara puasa dengan baca Al-Quran? Para ulama mengatakan ketika orang puasa itu rohnya bersih, hatinya juga bening, sehingga sangat mudah untuk tadabbur Al-Quran. Sangat mudah untuk tadabbur Al-Quran, sehingga selalu digandengkan antara puasa dan baca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW murojaah Al-Quran dengan siapa? Jibril. Kapan? Setiap malam. Setiap malam bulan Ramadan Nabi membaca, Jibril menyimak. Nah, hadis yang kelima dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sungguhnya di surga ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imun yaumil qiyamah. Orang-orang berpuasa yang akan masuk dari pintu tersebut. Rayyan dari kata roy. Apa itu roy? Roy itu artinya seger, lawan dari haus. Lawan dari haus apa? Seger. Kalau kenyang, lawan dari lapar. Kalau lawan dari haus, dahaga. Silonin. Pokoknya besuk sudah, besuk enak. Roy. Okay. Dan ini bagi orang-orang yang betul-betul berpuasa di dunia, betul-betul menahan lapar dan haus dan syahwatnya. Dan di sini dikatakan roy ya, orang yang puas minum. Dan dikatakan orang yang puas makan. Kenapa? Karena orang puasa itu yang paling berat ditahan adalah haus. Kalau makan bisa kita tahan, kalau haus ini yang susah. Makanya nama pintunya adalah roy ya. Dan orang-orang yang sebab lil khair, selalu terdepan dalam kebaikan, bukan hanya masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, tapi dari semua pintu. Semua pintu. Siapa ahlus sholat, ya rajin sholat, wajib sholat sunnah, dipanggil dari pintu sholat. Ahlus shadaqah dipanggil dari pintu shadaqah. Abu Bakar matan biabi anta wa ya Rasulullah ma'ala ma dua min tilka abwab darurah. Hal yuda ahlu min tilka abwab. Wahai Rasulullah, tentu orang mukmin akan dipanggil dari salah satu pintu itu. Apakah ada yang dipanggil dari semua pintu? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Ya, kata Nabi, dan saya berharap kamu termasuk orang itu. Baik. Ahli siyam di sini, orang yang berpuasa, ahli siyam, ahli puasa, maksudnya apa? Yang dipanggil dari pintu Rayyan. Kata Allah, al-qaburi ay alladhi al-ghalib al-siyam. Yaitu orang yang dia tekun puasa, tidak hanya puasa wajib tapi juga puasa sunnah. Ya, betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena dia masih jomblo. Padahal mana? Lillahi ta'ala. Nah, itu yang dinamakan ahli siyam. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke-6 dari Utsman bin Amir As radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu jannatun minan nar wa jannatu ahadikum minal kitab." Puasa adalah tameng, perisai dari api neraka, seperti perisai kalian dari ketika berperang.
Puasa adalah perisai kita dari syahwat, dari hal-hal yang haram di dunia, dan juga perisai kita dari neraka nanti pada hari kiamat. Kenapa bisa begitu? Karena ketika orang puasa perutnya lapar. Ketika perut lapar, itu peredaran darah itu tidak selancar biasa. Sementara syaitan masuk lewat darah. Ya, jadi menjerodam dari pembuluh darah. Jadi kalau dia mau juga pembuluh darahnya itu ditali sehingga tersumbat. Apa jadinya? Stroke. Dan tipu daya syaitan juga banyak bagi wanita. Jadi pembuluh darah yang ada di rahimnya itu ditusuk-tusuk sama dia sehingga keluarlah darah istihadah. Wanita yang tidak paham agama dikira itu darah haid. Istihadah 40 hari dia tidak sholat, dosa 40 hari. Padahal istihadah itu darah penyakit biasa dan tetap sholat. Itu tipu daya apa? Syaitan. Nah, ketika pembuluh darah itu menyempit seperti itu, maka godaannya menjadi berkurang. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Mamalau Adam yang syarr min batnihi." Tidaklah anak Adam itu memasukkan suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Memasukkan sesuatu ke dalam wadah lebih buruk daripada perutnya. Artinya kalau perut kita sudah penuh itu buruk. Karena syaitan sangat berkuasa di sana. Energi kita banyak untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga ketika berpuasa itu menjadi tameng kita dari kemaksiatan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Bersama yaum fi sabilillah fa'ada wajhan linas min amrika." Kalau siapa puasa sehari di jalan Allah, lillahi ta'ala imanan ihtisaban, maka Allah akan menjauhkan dia dengan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. As'alullah salamu alaihi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.